alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin habibi rabbil alamin imamil muttaqin sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin, sama-sama kita cintai, sama-sama kita rindukan, sama-sama kita mohon ridha daripada ilmunya. Guru besar kita tercinta Sayyidina Syekh Al-Kabir Al-Qadim Al-Alam Al-Alhamdulillah Sayyidina Syekh Al-Hamzah bin Mahdi bin Syekh Al-Bakar bin Salim Allah ya'ni darajatihi fil jannah, Allah ya'ni darajatihi fil jannah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Wadud ya Wasi' Maghfirah, Engkau berikan derajat yang tinggi yang baik di sisi Sayyidina wa Nabiyina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada guru kita tercinta Sayyidina Syekh Hamzah bin Mahdi bin Syekh Al-Bakar bin Salim. Tak lupa juga yang mulia Allah dan Abu Bakar Haidah binti Haji Abdul Rahman wa Habib Muhammad Waliullah wa qul ahlul bait al-Hamzah bin Mahdi bin Syekh Al-Bakar bin Salim wa kullu jami' hadhihi majlis mubarak insyaallah bi iznillah hifdhan jamilan kariman mubarakan wa rizqan misakan halalan tayyiban wasi'an mubarakan wa tasibhu bi siha wa afiyah salam wa sa'adah fid din wa dunya wal akhirah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami ucapkan selamat datang kepada santriawan baru SD, SMP, SMA dan juga STAINI di Pondok Pesantren Al-Asyriyah Nurul Iman. Ahlan wa sahlan wa marhaban di Ma'had Al-Mubarakah. Selamat datang di Pondok Pesantren yang penuh dengan keberkahan, yang penuh dengan kasih sayang, yang penuh dengan cinta, yang penuh dengan kedisiplinan, yang penuh dengan didikan yang insya Allah seperti didikannya Sayyidina wa Nabiyina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disampaikan oleh guru kita Habib Sayyidul Mahdi bin Syekh Al-Bakar. Nabi Muhammad itu dididik oleh Allah tidak seperti nabi-nabi yang lain. Nabi Muhammad dididik oleh Allah penuh dengan kasih sayang, penuh dengan cinta, penuh dengan air mata, penuh dengan susah payah, dan juga penuh dengan perjuangan. Supaya apa? Supaya lebih nikmat rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika di zaman Nabi Allah Isa alaihissalam, Nabi Allah Isa umatnya tidak ada makan, langsung mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, turunkan makanan dari langit karena umat-umatku dalam keadaan lapar saat ini. Diturunkan oleh Allah makanan dari langit. Sedangkan Nabi Muhammad SAW, beliau ketika merasa lapar, beliau mencari kerja, beliau mencari apa yang bisa dilakukan untuk menghasilkan makanan yang akan diberikan kepada keluarganya di rumah. Ada seorang Yahudi memohon untuk Nabi Muhammad SAW mengambilkan air dari sumur yang ditimba. Lalu Nabi Muhammad menimba sumur untuk memberikan air kepada Yahudi tersebut dan diupah dengan 3 buah kurma. Itu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW tidak meminta buruk, tidak meminta pesawat terbang, tidak meminta mobil yang mewah untuk hijrah beliau untuk melaksanakan ibadah haji dari Madinah Al-Munawwarah menuju Makkah Al-Mukarramah. Beliau selalu beristighfar dalam perjalanannya. Ya Allah, ampuni aku dan ampuni umat-umatku. Ya Allah, ampuni aku dan ampuni umat-umatku. Ya Allah, ampuni aku dan ampuni umat-umatku. Itulah yang diminta oleh Habib Sayyidul Mahdi bin Syekh Al-Bakar bin Salim. Untuk itu kita dididik di sini bukan dengan kenyamanan. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita ketika di Musdalifah, tidurlah engkau di dataran pasir yang menghadap kepada langit, bintang-bintang, bulan-bulan di langit. Itulah perjuangan orang-orang yang tidak seberuntung kalian yang memiliki rumah. Itu Nabi Muhammad SAW. Kita pun sama, tidur semua di hamparan masjid yang luas ini dengan hanya beralaskan tikar, tidak apa-apa. Itu mengikuti sunnah Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad berhijrah untuk melaksanakan ibadah haji di Musdalifah. Itu semuanya itu. Habib Sayyidul Mahdi bisa memberikan tempat yang mewah, kasur dipan yang tingkat-tingkat dengan kasur yang empuk dan lain sebagainya, tapi itu bukan didikan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidur di bawah jerami yang ketika beliau bangun masih terlihat bekas daripada jerami itu di pipinya beliau. Itu Nabi Muhammad SAW. Karena itu saya bilang di sini didikan yang di Pondok Pesantren Al-Asyriyah Nurul Iman ada didikan yang persis seperti Nabi Muhammad SAW. Karena itu yang kuat-kuat,
insya Allah akan menjadi seperti Nabi Muhammad SAW, akan menjadi warasatul anbiya, penerus daripada para nabi. Karena itu beliau mendidik kita di sini supaya kita menjadi penerus daripada para nabi, penerus daripada para rasul, yaitu dengan jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, dan jalan-jalan yang insya Allah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sebaik-baiknya suri tauladan, tidak ada yang bisa menggantikan kecuali Nabi Muhammad SAW. Kalau yaitu lam qasam, yaitu artinya Allah bersumpah. Tidak ada lagi yang bisa mengganggu sumpahnya Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baiknya suri tauladan. Dan jika kalian ingin mendapat ridha Allah dan dimudahkan jalan di dunia dan akhirat, maka ikutilah Nabi Muhammad SAW. Paham tuh? Jadi jangan kita ngeluh, "Ma, di sini gatel gini-gini." Jangan. Harus bilang orang tua, "Ma, di sini saya sehat, nggak apa-apa. Doain supaya saya lulus sampai sarjana, supaya saya bisa meneruskan perjuangan Nabi Muhammad dan bisa menjadi orang sukses, orang yang kaya raya, orang yang penuh ilmu, orang yang penuh barokah, dan gimana langkahnya membawa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala seperti Sayyidina wa Nabiyina wa Maulana Muhammad SAW, dan juga penuh dengan kasih sayang seperti Nabi Muhammad SAW." Itu yang kita minta. Jangan kita minta orang tua dikit-dikit, "Ma, baju hilang, tolong beliin." Jangan. Coba cari lagi, mungkin bajunya jatuh, cuci, nggak apa-apa. Nabi Muhammad nyuci baju sendiri, sampai disunahkan laki-laki itu kalau sudah menikah cuci baju sendiri. Sampai disunahkan begitu, karena Nabi Muhammad SAW mencuci bajunya sendiri, tidak memerintahkan istrinya untuk mencuci baju. Alhamdulillah zaman sekarang udah ada mesin cuci, tidak usah kita nyuci sendiri sebagai laki-laki ya. Jadi alhamdulillah begitu. Alhamdulillah. Semuanya pendidikan di Nurul Iman seperti pendidikan ketika di zaman Nabi Muhammad SAW. Air susah, betul. Air susah sampai sholat istisqa buat minta air. Jadi sholat istisqa hujan, yang ada pada banjir Madinah. Itulah saking cintanya Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita, mengajarkan apa? Bahwasanya ketika kita mau dekat dengan Allah harus kita ikhtiar. Ketika kita mau dicintai oleh Allah harus kita cari muka sama Allah, cari muka. Ngapain kita cari muka sama presiden? Ngapain kita cari muka sama anggota dewan? Kita ini kalau sama presiden sama anggota dewan dihargainya ketika mau pemilu. Ketika mau coblos baru dihargai. Iya, kalau enggak dihargai. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala semakin kita dekat, semakin kita dihargai, semakin kita dicintai, semakin kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu cari muka. Banyakin salat sunnahnya, banyakin baca Qur'annya, banyakin baca Fatihahnya, banyakin tadarus Al-Qur'annya, begitu. Jadi ujian yang nanti kita dapat di Nurul Iman ketika kita di luar sudah tinggal menikmati hasil. Di mana-mana dihormati. Buya Ahmad tadi ceramah menjadi khutbah ketua pondok dulu di Nurul Iman. Alhamdulillah beliau sekarang sudah S2 MPD ya, mau ambil S3 nanti, mau ikut Habib Muhammad. Sekarang Habib Muhammad sudah S3, sebentar lagi lulus. Kalian belum S1 sudah hahu-hahu. Jangan, terus belajar, ikhtiar di kelas, semangat, berangkat semangat. Ya, karena kita nggak punya modal apa-apa kecuali ilmu. Nabi Muhammad selalu mengajarkan begitu. Nabi Muhammad tidak meninggalkan dirham wa dinar, tapi Nabi Muhammad meninggalkan Al-Quran dan hadis. Itu Nabi Muhammad SAW. Karena ketika ditinggalkan dinar dan dirham, maka akan terjadi perebutan kekuasaan dan juga akan menjadi waris yang akan membawa sengketa di antara keluarga. Karena manusia tidak akan pernah merasa puas. Yang satu sudah dapat, padahal sama di pagi rata, wah kan abah saya lebih sayang sama saya, kenapa nggak dikasihnya ke saya lebih banyak? Wah ini nggak terima nih, berarti ada pembagian yang nggak beres nih. Begitu manusia, nggak ada selesainya dengan urusan dunia. Mobil baru, besok ada lagi mobil baru, HP baru, besok ada lagi HP baru, nggak ada habisnya. Istri, pengen lagi istri baru, nggak ada selesainya, gitu terus. Tapi ketika kita kepada Allah Subhanahu wa taala cukup menyelesaikan rukun Islam yang kelima, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus shalat wa ita'uz zakat wa shaum Ramadan, dan juga
haji ke Baitullah. Udah 5 itu aja, nggak ada yang lain. Setelah itu beres mau apa lagi? Nggak ada, tinggal ibadah, tunggu dipanggil. Karena itu dipanggil irji'i. Kenapa irji'i? Irji, kembalilah. Kembalilah kemana? Ke surga. Jadi tempat kita itu bukan di dunia, tapi di surga. Tapi ketika kita nggak punya ilmu di dunia kita ini akan melarat, susah, luntang lantung. Udah nggak punya ilmu, nggak punya ijazah, aduh, mau jadi apa hidup ini? Nggak tahu mau jadi apa. Ilmu nggak punya, ijazah nggak punya, sekolah nggak mau, ibadah nggak mau. Akhirnya jadi ya begitu. Kan itu jangan. Kita ikut pendidikan pondok. Kita ikut pondok suruh A, kita A. Karena pondok ini sukses dengan 3 perkara. Yang pertama, santrinya taat. Yang kedua, orang tuanya, wali santrinya taat. Ketika pondok A juga. Jangan mencela-mencela begini begitu dan sebagainya. Jangan ikut. Gitu. Yang ketiga, ini yang di dalam kita. Para mu'alimnya, asatidnya, pemilik pondoknya itu 3 ini bersatu, pondok sukses dunia akhirat. Gitu. Makanya orang tua dukung, santri ikut. Kita yang diamanahkan oleh Allah sebagai nadir di sini menjaga. Kita sudah menjaga. Kurang apa? Makan ada, tempat tinggal ada, ditambah lagi kelas, ditambah lagi asrama, diperbaiki fasilitas-fasilitas. Sudah. Dari dalam santrinya masih ada yang melanggar, jangan. Orang tuanya masih ada yang nggak nanggung lewat pondok, jangan. Gitu. Kalau mau sukses 3 faktor ini harus sama-sama. Kalau nggak sama-sama, nggak jalan berdampingan, rusak. Kalau nggak anak yang rusak, orang tuanya rusak. Kalau pondoknya tetap, karena pondok ini rahmat dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap hari ya rusak, setiap hari baca Quran, setiap hari sholat. Bagaimana nggak dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha baligh amrihi qad ja'ala Allahu kulli shay'in qadra. Udah pasti dijamin orang yang bertawakal, ikhtiar kepada Allah Subhanahu Wa Taala min haitsu la yahtasib, rezekinya tidak diduga-duga. Seperti nurul iman, tidak diduga-duga. Tahu datang orang bangun gedung, tahu datang orang nyumbang. Habib Sagaf, hatinya tuh mulia, murni. Kalau beliau menyampaikan, ini anak-anak saya, anak-anak tercinta saya sayang sama anak-anak ini. Gak berani orang melanggar perintahnya beliau. Sedih. Nyawanya diberikan untuk kita, untuk anak-anak santrinya. Karena itu beliau ketika digores hatinya sedikit, beliau berdoa kepada Allah, habis itu, habis, sehabis-habisnya. Jadi pondok ini adalah pondok yang dicintai oleh Allah. Kalau kalian masuk sini, berarti kalian dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Berarti kalian ingin dijadikan seperti pejuang Allah dan Rasulnya. Abdullah, hambanya Allah. Terima. Jadi begitu ya. Ingat, pondok ini pondok orang-orang soleh, pondok orang-orang kuat, pondok orang-orang yang ijtihad fisabilillah. Jadi kita kalau mau hebat, mau kuat, mau ikhtiarnya kuat, mau jadi orang-orang seperti Habib Sagaf bin Mahdi, mondok di sini. Insya Allah kalian akan menjadi ulama yang mendapatkan futuhal arif. Wa taj'ala ulama amilin salihin mahfuzin mubarrakin musina ila mahfuzin birahmatika. Dan doa ini adalah doa bikinan Habib Sagaf bin Mahdi untuk menjadi ulama. Semuanya jadi ulama. Walaupun kita punya toko, tetap ulama. Walaupun kita punya bengkel las, tetap ulama. Walaupun kita kerja di rumah online, tetap ulama. Walaupun kita dakwah-dakwah, tetap ulama. Walaupun kita bikin private blog, tetap ulama. Karena ulama itulah yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang insya Allah yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Fahim tuh? Maafin Habib buru-buru karena Habib mau berangkat ke Banten, ada acara di Banten. Doakan biar selamat sampai tujuan dan dia kembali dengan selamat. Ikut.
Jazakallahu khairan katsiran jazaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.